Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, salam sehat. Perkenalkan, saya Dr. Israfil Escape Nurse MKes, dosen pada program studi Magister Keperawatan, Fakultas Kesehatan, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Jabatan akademik, lektor dalam bidang ilmu keperawatan komunitas. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam unsur pengajaran. Bidang kepakaran saya adalah bidang ilmu keperawatan komunitas yang berfokus pada keperawatan keluarga, manajemen penyakit kronis, perawatan jangka panjang, dan perawatan paliatif di area keperawatan komunitas. Unsur pengajaran dalam video ini adalah pembelajaran pada mata kuliah perawatan jangka panjang atau PJP. Mata kuliah ini diampu pada mahasiswa Magister Keperawatan semester genap dan merupakan mata kuliah wajib penceri program studi dengan beban 3 SKS, 2 teori, dan 1 praktek. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini ada 2 CPMK, yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu mengembangkan program edukasi klinis dan komunitas yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif dalam perawatan jangka panjang. CPMK 2, mahasiswa mampu mengembangkan asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan yang berbasis bukti dalam pelayanan perawatan jangka panjang. Mata kuliah ini memiliki 7 sub CPMK dengan bahan kajian utama mencakup konsep perawatan jangka panjang, karakteristik, care coordination, care management, etik dan legal dalam perawatan jangka panjang, sistem pelayanan kesehatan dan layanan sosial, dukungan keluarga dan sosial dalam perawatan jangka panjang, mutu layanan kesehatan dalam pelayanan jangka panjang, dan aplikasi PJP dalam praktik keperawatan sesuai bidang peminatan. Pembelajaran yang akan ditampilkan dalam video ini adalah pengajaran dalam pencapaian sub CPMK kelima, yaitu memahami dan menganalisis dukungan keluarga dan sosial atau peran caregiver dalam PJP dengan topik dukungan keluarga dalam perawatan jangka panjang. Proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan DIA. Pada aspek delivery, saya menggunakan berbagai referensi, terutama artikel hasil penelitian terkini, baik yang telah kami lakukan maupun hasil penelitian internasional. Dan juga saya menggunakan berbagai buku yang tersedia dan mudah diakses di perpustakaan, termasuk modul dan book chapter yang telah kami susun bersama tim sebagai referensi pendukung pembelajaran. Pada aspek interaction, metode pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa dengan pendekatan metode kombinasi cooperative learning dan small group discussion, yaitu mahasiswa secara aktif dan mandiri membaca, menganalisis, dan mengeksplorasi hasil penelitian pada artikel ilmiah, dan selanjutnya berdiskusi dalam kelompok untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dalam mengambil keputusan untuk praktik keperawatan yang berbasis bukti. Pada aspek assessment dilakukan dalam 2 tahap, yaitu secara formatif dan juga secara sumatif. Evaluasi formatif dilakukan melalui observasi keaktifan mahasiswa dalam membaca, mengeksplorasi, dan berdiskusi dalam kelompok untuk menganalisis artikel hasil penelitian, dan evaluasi sumatif melalui penilaian hasil akhir, hasil analisis mahasiswa, kemampuan mempresentasi dan bertanggung jawab atas hasil analisis yang telah dilakukan, kemampuan diskusi dan tanya jawab, dan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan hasil analisis artikel ilmiah dalam praktik keperawatan jangka panjang yang berbasis bukti. Asesmen akhir capaian mata kuliah ini secara keseluruhan adalah aktivitas partisipasi dalam kelas 10%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%, dan proyek dalam SKS praktek 20%. Berikut cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah perawatan jangka panjang pada mahasiswa Prodi Magister Fakultas Kesehatan, Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Baik ya.
Ibu sekalian, pada kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan family support in long term care. Ini mata kuliah PJP. Ya, jadi sebelum kita berdiskusi, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang nanti kita diskusikan bisa kita ikuti dengan baik dan nanti bisa diimplementasikan dalam praktek kita sehari-hari. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jadi sesuai dengan RPS, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar teman-teman mampu menganalisis dan mensintesis hasil penelitian tentang dukungan keluarga sebagai caregiver dalam perawatan jangka panjang untuk mendukung keperawatan yang berbasis bukti. Jadi tujuan khususnya adalah teman-teman nanti menganalisis hasil penelitian yang ada terkait dengan apa peran keluarga sebagai caregiver dalam perawatan jangka panjang, dan yang kedua menganalisis tantangan keluarga dalam merawat pasien jangka panjang dan apa yang dibutuhkan keluarga. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan ya kira-kira dari artikel yang teman-teman baca, ya yang teman-teman sudah pelajari, bagaimana artikel itu bisa kita implikasikan ya, praktekkan ke praktek keperawatan yang nyata. Metode pembelajaran kita seperti biasa ya, kita akan memulai dengan mempelajari artikel terlebih dahulu ya, yang kita sebut biasanya dengan cooperative learning dan juga small group discussion. Dan nanti seperti biasa teman-teman akan saya berikan artikel ya, silakan dibaca, dieksplorasi artikelnya, temukan apa poin-poin inti dari artikel tersebut. Ya, selanjutnya teman-teman nanti akan berdiskusi bersama kelompok yang dengan artikel yang sama. Terus nanti menyiapkan materi presentasi untuk nanti disampaikan kepada kelompok yang tidak membaca artikel tersebut. Karena mata kuliah hari ini 2 SKS ya, 2 teori saja. Jadi kita pertemuannya kurang lebih 100 menit. Silakan membaca artikel ya, menganalisis artikel 20 menit. Lalu nanti setelah masing-masing membaca artikel, memahami isi artikel tersebut, lalu silakan berdiskusi dalam kelompok sesuai dengan artikel yang sama. Selanjutnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kepada teman kelompok yang tidak membaca artikel tersebut. Lalu nanti sekaligus dengan tanya jawab ya. Dan berikut nanti saya akan berikan penguatan konsep agar kita memiliki persepsi dan pandangan yang sama ya, terkait dengan peran keluarga sebagai caregiver dalam perawatan jangka panjang. Dan terakhir adalah kita evaluasi dan refleksi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah 20 menit. Saya berharap sudah bisa menemukan ya inti dari artikel tersebut. Selanjutnya kita masuk pada sesi kedua, kelompok yang sebelah kiri saya terkait dengan artikel yang sama ya, sebelah kanan saya dari artikel yang juga sama. Silakan berdiskusi untuk nanti kita akan masuk pada sesi yang ketiga untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, dan nanti kita akan berdiskusi lebih jauh terkait dengan artikel masing-masing. Kelompok kedua, bagaimana Bu Rahayu? Sudah mendapatkan poin inti dari artikel tadi? Sudah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu untuk berdiskusi sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi presentasi ya. Baik, kepada yang kelompok pertama, silakan Bu Ria ya yang mewakili. Silakan Bu Ria, waktu penyajiannya kurang lebih 5 menit ya untuk menyajikan secara singkat temuan dari artikel tersebut. Silakan Bu Ria. Baik, terima kasih Pak Istatul. Selamat pagi, dan selamat pagi juga rekan-rekan. Izin saya perwakilan dari kelompok 1 menyampaikan terkait dengan role of family stroke patient in the community narrative review. Nah, fokus dari artikel ini, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan dan meninjau bagaimana peran keluarga terhadap pasien stroke di masyarakat. Peran keluarga dalam mencegah kekambuhan atau serangan stroke yang berulang yang meliputi yang pertama itu adalah memberikan dukungan untuk mengendalikan faktor risiko stroke dan mendukung pasien stroke dalam memodifikasi gaya hidupnya yang lebih sehat. Kemudian peran keluarga yang lainnya juga dapat dilakukan dengan memberikan kekuatan emosional, memberikan kasih sayang dan perhatian yang baik kepada pasien stroke untuk meningkatkan antusiasme pasien dalam melakukan upaya pencegahan stroke berulang. Kemudian peran yang berikutnya adalah untuk meningkatkan kemampuan pasien stroke dalam melaksanakan dan memenuhi aktivitas kehidupan sehari-hari mereka atau ADRT mereka. Kemudian dukungan berikutnya adalah membantu proses rehabilitasi, karena Bapak Ibu tahu juga
penyakit stroke ini rehabilitasinya cukup panjang sehingga dukungan keluarga itu sangat membantu pasien untuk proses pemulihan, kemudian membantu mereka untuk latihan fisik dan memotivasi pasien stroke sehingga mereka itu dapat melaksanakan aktivitas sehari-harinya tanpa tergantung pada orang lain. Nah, kesimpulan dari artikel ini di mana keluarga itu merupakan suatu support system yang utama dalam menangani pasien stroke di masyarakat. Nah, peran keluarga itu juga dapat meliputi pencegahan serangan stroke berulang, kemudian meningkatkan motivasi dan kepatuhan pasien stroke dalam menjalani program pengobatan dan perawatan, serta peningkatan kemandirian pasien stroke dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator dan apabila ada pertanyaan kami persilakan. Terima kasih Bu Ria sudah mewakili kelompok pertama memberikan informasi kepada kita semua terkait hasil analisis artikel tadi tentang peran keluarga ya dalam pasien stroke. Silakan Bapak Ibu yang di sebelah kanan saya yang tadi membaca artikel yang kebetulan berbeda ya. Silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak Israfil atas waktunya. Selamat pagi Ibu Ria dan rekan kelompok 1. Setelah menyimak pemaparan terkait dengan artikel pertama yang disajikan mengenai peran keluarga dalam merawat pasien stroke, dari kelompok bisa menghadirkan apa sih solusi lain yang sekiranya bisa kita optimalkan sehingga peran keluarga untuk merawat pasien stroke bisa tetap dijalankan, sementara keluarga juga tetap menjalankan perannya sebagai mestinya. Mohon pendapat. Oke, baik, pertanyaannya siap. Baik, silakan Bu Ria dan teman-teman kelompok. Silakan. Terima kasih Pak Bude atas pertanyaannya yang benar-benar sangat relate ya dari kehidupan kita sehari-hari juga, dan melihat mungkin sekitar kita ada juga yang menderita atau keluarganya sedang mengalami penyakit stroke ini. Jadi mungkin kalau dari saya sendiri sebagai perawat komunitas, nah jadi baliknya ke perawatan komunitas karena ini artikel ini juga lebih banyak membahas tentang bagaimana lingkup peran keluarga di dalamnya. Jadi kami hadir, perawat komunitas ini hadir untuk memberikan solusi atau pendampingan kepada keluarga yang dari yang lainnya mungkin dari perawat Iya, ya. perawat. Terus bagaimana perawat hadir untuk memberikan memberikan support kepada keluarga ya, karena secara nyata kan kita lihat bahwa sesibuk-sibuknya keluarga yang pasti ada orang yang mendampingi di rumah ya, satu atau dua orang mendampingi di rumah. Kira-kira bagaimana peran perawat untuk memaksimalkan anggota keluarga tersebut ya? Mungkin bisa diberikan feedback dari artikel tadi. Izin, Ya. mungkin peran perawat itu untuk bisa melatih keluarga yang mendampingi, mungkin melatih untuk mobilisasi miring kanan atau miring kiri biar tidak terjadi luka di kubitus, karena Oke. pasien stroke itu tingkat ketergantungannya sangat tinggi. Untuk mobilisasi agak susah sehingga kita sebagai perawat membantu untuk mengedukasi keluarga bagaimana cara memandikan, bagaimana cara membantu mobilisasi supaya tidak terjadi luka di kubitus dan tidak terjadi kontraktur pada pasien stroke. Seperti kita di rumah sakit Wamaya, kondisinya stabil, kita dipulangkan oleh DPJP, biasanya kita kalau keluarga biasanya sering menanyakan bagaimana untuk perawat home care. Kasih untuk nomor telepon nanti dia biar bisa berkomunikasi lagi dengan keluarga untuk perawatan di rumah. Kelompok sudah memberikan informasi ya bahwa pengalaman di rumah sakit bahwa ada keluarga yang menyadari bahwa memang keberadaan pasien stroke di rumah ini membutuhkan bantuan. Akhirnya meminta home care ya, Iya. home care. Bagaimana Pak Tudin? Baik, terima kasih jika sudah menjawab. Selanjutnya kita dengarkan dulu dari kelompok yang kedua ya. Tadi kelompok pertama sudah memberikan terkait dengan peran ya, bagaimana peran keluarga. Nah sekarang kita mendengar bersama artikel yang kedua tentang tantangan. Kira-kira bagaimana tantangan yang dihadapi keluarga setelah memiliki kehadiran anggota keluarga dengan stroke. Baik, kepada kelompok yang kedua saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya dari Bapak Israfil. Izin yang perwakilan dari kelompok 2 ingin menyajikan hasil diskusi kami dari artikel yang membahas tentang bagaimana tantangan keluarga untuk merawat pasien yang menderita stroke. Jadi kita langsung pada tantangan. Ya, jadi dalam artikel itu disampaikan bahwa yang menjadi tantangan utama bagi keluarga sebagai caregiver dalam merawat pasien dengan stroke itu yang pertama adalah tantangan emosional atau psikologis. Kemudian ada juga tantangan dari sisi fisik yang mana dalam hal ini
kelelahan fisik menjadi salah satu yang disampaikan pada artikel. Kemudian adanya keterbatasan sosial dan juga muncul masalah finansial akibat adanya salah satu keluarga yang berperan sebagai caregiver harus menghilangkan perannya sebagai entah itu seorang pencari nafkah atau apa yang bertugas untuk merawat pasien dengan stroke. Kemudian tantangan berikutnya adalah kurangnya pengetahuan terhadap bagaimana perawatan pasien stroke dan bagaimana melakukan rehabilitasi selama perawatan pasien stroke. Jadi dalam artikel ini yang dibahas terkait dengan tantangan keluarga sebagai caregiver untuk merawat pasien stroke adalah kurang lebih sebanyak itu yang disampaikan. Oke, baik, itu selanjutnya tadi menarik. Faktor kehidupan keluarga itu sudah dijelaskan berarti ya. Ada demografi tadi ya. Tingkat pendidikan, bagaimana keluarga bisa menerima edukasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan selama perawatan di rumah sakit sehingga benar-benar mampu untuk memahami dan mengimplementasikan selama ini. Oke, baik. Ya. Baik, ada lagi Pak Tude? Oke, kurang lebih sejauh ini Pak Israfil, jadi poin-poin utama yang dibahas dalam artikel yang disampaikan tadi. Oke, baik, terima kasih Pak Tude. Silakan kelompok pertama, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan terkait artikel yang kedua, terkait tantangan, silakan. Mungkin saya dari tantangan yang dijelaskan tadi sama kelompok 2 bahwa demografi itu salah satu menjadi tantangan keluarga dalam menangani pasien stroke. Saya menemukan kasus ketika seorang pasien, ibu dari seorang anak yang tinggal di perkotaan, ibunya tinggal di pedesaan. Ketika dia opname kan di rumah sakit di perkotaan, setelah itu dia nantinya pulang mau diajak kembali ke desa sama anaknya gitu. Bagaimana peran kita sebagai perawat yang merawat pasien di rumah sakit untuk menjelaskan ataupun bagaimana solusinya sehingga pasiennya ini yang dirawat di pedesaan itu bisa melakukan kebutuhan kemandiriannya, melakukan terpenuhi semua kebutuhannya. Ini langsung menanggapi pertanyaan dari Ibu Wiranti. Ya, ini merupakan satu peran yang penting yang dilakukan oleh perawat, khususnya. Jadi yang mana kita ketahui secara asesmen di keperawatan itu tidak hanya mencakup dari riwayat, tapi juga mengkaji hingga faktor keluarga, sosial, dan budaya pasien. Nah, setelah terpetakan itu tentu kita akan menyampaikan kepada penanggung jawab khususnya anak ini bahwa yang akan kita edukasi. Ini akan masuk di dalam perencanaan discharge planning yang disusun oleh perawat. Jadi pada prinsipnya bahwa di asesmen awal sudah diidentifikasi ya siapa yang tinggal bersama pasien di rumah, sehingga nanti di discharge planning itu sudah bisa disiapkan ya kepada orang yang khususnya yang akan balik bersama orang tersebut di desa. Oke, baik teman-teman sekalian, rasa sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan sama-sama menyamakan persepsi dari kedua materi tadi supaya kita setelah dari kelas ini kita sudah memiliki pemahaman yang sama tentang peran dan tantangan keluarga dalam merawat pasien stroke yang merupakan salah satu kasus yang sangat banyak saat ini dan membutuhkan perawatan jangka panjang. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan dua artikel ya. Jadi kita perlu mempersamakan persepsi supaya kita memiliki pengetahuan dan konsep yang sama terkait dengan peran keluarga dalam perawatan jangka panjang. Kita review dulu kembali terkait dengan perawatan jangka panjang. Jadi perawatan jangka panjang itu merupakan suatu perawatan yang diberikan pada pasien yang membutuhkan penanganan yang jangka panjang ya, biasanya karena penyakit kronis, disabilitas atau mungkin karena penyakit terminal. Yang didiskusikan pada pertemuan sebelumnya ya kesinambungan, ya berorientasi pada keluarga ya sebagai support system yang utama. Terus multidisiplin karena memang yang membutuhkan perawatan jangka panjang ini tidak hanya perawat yang membutuhkan yang memberikan pelayanan, tapi juga ada multidisiplin profesi yang lain seperti dokter dan sebagainya. Terus juga pelayanan yang kita berikan bersifat holistik. Didiskusikan pada pertemuan sebelumnya bahwa tujuan perawatan jangka panjang itu kita berikan untuk apa? Mempertahankan fungsi fisik pasien, meningkatkan kualitas hidup, mencegah komplikasi, mengurangi angka rehospitalisasi. Ya, sehingga perawatan jangka panjang yang akan kita berikan itu benar-benar membantu untuk hal ini. Terus meningkatkan kemandirian pasien, mempertahankan kesejahteraan keluarga dan mendukung pasien sampai pada akhir kematiannya nanti, persiapan kematian, end of life care. Jadi si keluarga itu merupakan unit pendukung yang paling utama. Ya, terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling bergantung, ya, saling bergantung mereka secara emosional, fisik dan ekonomi.
Dan keluarga di masyarakat itu menjadi mitra kita, mitra tenaga kesehatan sebagai support system yang nanti membantu melanjutkan perawatan pasien dari rumah sakit ke rumah mereka sendiri. Peran pertama, memberi dukungan emosional. Ini menjadi peran pertama. Kenapa? Karena seseorang itu di saat dia dinyatakan sakit, masalah psikologisnya jauh lebih besar daripada masalah fisiknya. Pikiran, kecemasan, beban emosionalnya itu yang sangat lebih besar permasalahannya. Stres, malu, ya, yang biasanya hadir di arisan bersama teman-teman, hadir di puskesmas, tapi tiba-tiba kena stroke, artinya beban psikologis dia yang menjadi besar. Biasanya sebagai perawat mengedukasi kepada keluarga bagaimana memberikan dukungan emosional. Ya, kita mengingatkan keluarga untuk memberikan kasih sayang, memberikan motivasi, dan memberikan dukungan kepada pasien. Yang kedua adalah caregiver utama. Kita sadar bahwa pasien stroke ini membutuhkan pengobatan yang jangka panjang, ya, fisioterapi dan sebagainya. Nah, kita mengharapkan keluarga itu sebagai caregiver utama. Jadi kita ajarkan bagaimana cara merawat. Tadi sudah disampaikan, pasien untuk berjalan, miring kiri, miring kanan di tempat tidur dan sebagainya. Yang berikut adalah mencegah komplikasi. Kita ingatkan kepada keluarga bahwa keluarga ini memiliki peran besar karena pasien stroke itu berpotensi untuk serangan berulang. Dengan cara ya tadi memantau kondisi pasien, memantau kepatuhan pengobatan, dan sebagainya. Yang berikut mendukung rehabilitasi. Jadi kita sebagai perawat mengingatkan kepada keluarga untuk memastikan bahwa pasien ini harus benar-benar mengikuti program rehabilitasi yang diprogramkan. Yang berikut adalah koordinator pelayanan kesehatan. Keluarga juga kita ingatkan untuk berkoordinasi. Tadi ada perawat home care, bagaimana berkomunikasi terkait dengan program perawatan anggota keluarga mereka. Pengambil keputusan, ya ini juga sama. Ya, jadi kita sebagai perawat mengingatkan kepada keluarga bahwa semua keputusan pada pasien ini ada pada keluarga. Ya, jadi kita sebagai perawat hanya memberikan good education, yang kita memberikan edukasi yang sangat baik. Keputusan tetap kembalikan kepada keluarga. Yang berikut, keluarga juga kita ajarkan bahwa keluarga ini juga sebagai pendidik kesehatan. Jadi bukan hanya kita perawat yang memberikan edukasi, tapi keluarga juga memberi edukasi pada pasien. Yang berikut adalah kita ingatkan kepada keluarga bahwa mereka juga harus menyiapkan lingkungan yang suportif. Kita tahu bahwa pasien stroke atau pasien PDP yang lainnya, ya, stroke, cancer, ataupun pasien penyakit kronis lainnya yang membutuhkan jangka panjang, dia membutuhkan lingkungan bukan hanya bersih dan nyaman, tapi tidak mencederai. Ya. Ini teman-teman sekalian dari artikel tadi, peran-peran keluarga yang harus keluarga lakukan. Dari mana mereka tahu? Ya dari kita. Kita sebagai perawat lah yang mengedukasi kepada keluarga bahwa inilah peran-peran Bapak Ibu nanti. Jika Bapak Ibu mengalami kesulitan, silakan koordinasikan dengan petugas kesehatan, baik di puskesmas, home care, ataupun rumah sakit. Yang berikutnya tantangan. Yang pertama adalah emosional. Ya, di saat kita ketahui bahwa anggota keluarga kita itu sakit, stroke, atau cancer, atau penyakit gagal ginjal kronis yang perawatannya kepanjang, ini yang pertama kita alami, stres. Tantangan yang dihadapi oleh keluarga, yang harus kita pahami sebagai perawat. Yang kedua adalah tantangan fisik. Ya, jadi merawat pasien itu bukan hanya adalah mental, tapi adalah fisik juga. Psikologis ini depresi, burnout. Pada pasien-pasien yang berobat jangka panjang sudah lama, nanti sudah mulai lelah perawakan keluarganya. Keluarga juga mulai tantangan sosial. Ibunya yang tadinya biasanya kegiatan bersama naya, di pura dan sebagainya, karena kena stroke, akhirnya terbatas. Berikut tantangan pelayanan kesehatan. Bahkan setelah sampai di kota pun, tantangan di pelayanannya juga. Sampai di kota, alatnya tidak ada. Yang berikut transisi dari rumah ke rumah sakit. Masa transisi ini menjadi masa yang sangat menantang bagi keluarga. Yang berikut tantangan budaya, ya, terkait dengan tadi ada upacara keagamaan dan sebagainya, itu juga nanti menjadi tantangan bagi keluarga. Ya, tadi tantangan-tantangan yang ada, sehingga kita sadar ya implikasi klinisnya. Tadi juga teman-teman kelompok sudah memberikan beberapa informasi, termasuk tadi kata Pak Tudi ada research planning. Setelah kita memahami dua artikel ini, kita sadar bahwa kehadiran perawat itu sangat penting untuk membantu keluarga ini dalam merawat pasien dengan PDP. Oke, jadi contohnya apa? Family assessment. Selama ini kita kalau mengkaji pasien hanya fokus kepada pasien. Ya, jadi artinya bahwa artikel ini memberikan kita informasi bahwa yang dikaji itu jangan hanya pada pasien, tapi keluarga juga loh. Tadi ada peran, ada kebutuhan, ada tantangan, sehingga keluarga juga butuh dikaji. Yang kedua, family education. Ya, kita edukasi kepada keluarga tentang kondisi pasien dan rencana perawatan. Terus pemberdayaan, family empowerment. Kita melatih keluarga tersebut untuk bisa merawat secara mandiri. Nah, itu masuk pada family empowerment. Terus caregiver support, kita mendukung keluarga dengan cara tadi home care dan sebagainya, ya, konsultasi dan sebagainya.
Bisa planning tadi Pak Tulis sudah sampaikan. Jadi saat bisa planning, saat pasien itu akan pulang ke rumah, ini juga menjadi poin penting kita. Bagaimana kita mengajarkan kepada keluarga untuk menjaga perawatan jangka panjang pasien tersebut. Terus continuity of care, dari implikasinya kita sadar bahwa pasien ini membutuhkan perawatan jangka panjang. Mungkin membutuhkan perawatan home care atau sebagainya yang membutuhkan membutuhkan perawatan lanjut. Terus kolaborasi interprofesional. Dari artikel tadi yang memberikan kita informasi bahwa menangani pasien perawatan jangka panjang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perawat, butuh tenaga kesehatan yang lain, butuh tenaga medis, dokter dan sebagainya. Jadi kita butuh berkolaborasi. Dan yang terakhir ini pemanfaatan teknologi. Dari dua artikel ini memberikan implikasi kepada kita bahwa kayaknya ke depan ini kita butuh pengembangan edukasi berbasis teknologi. Dari dua artikel tadi berbasis bukti kita bisa memberikan peta konsep ya, secara konseptual bahwa perawatan jangka panjang itu untuk pasien penyakit kronis dan mempengaruhi keluarga. Nah, keluarga itu ada perannya, ada kebutuhan, ada tantangan, dan ini peran perawat ini yang kita harapkan. Jadi setelah perawat ini hadir mengatasi ini, ya maka nanti kualitas hidup pasien akan meningkat, pasien akan mandiri, ya caregiver burden akan menurun, kekambuhan akan berkurang, dan kunjungan hospitalisasi berkurang serta perawatan jangka panjang yang berkualitas. Baik, ini nanti Bapak Ibu daftar pusaka nanti bisa dibaca lebih lanjut untuk kita bisa memahami dengan baik terkait dengan dukungan keluarga dalam perawatan jangka panjang. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, Ya. saya pernah menemukan kasus seperti ini, pasien stroke yang kondisi stabil. Dia lebih betah di rumah sakit karena dia merasa katanya ketika di rumah itu keluarga kurang perhatian sama dia. Padahal pada saat pengkajian kita sudah menjelaskan kepada keluarga, kita juga sudah memberikan edukasi, discharge planningnya juga sudah kita jalankan. Akhirnya pasien itu menunda-nunda untuk pulang. Baik, jadi permasalahannya di situ adalah bukan pada pasien, tapi pada keluarga. Nah ini, kita sadarkan kembali pada poin pertama, bahwa kebutuhan itu adalah kebutuhan kasih sayang nih. Peran keluarga harusnya memberikan kasih sayang, dan empati dan dukungan. Karena kalau kebutuhan kalau peran ini dilaksanakan, nanti kasus seperti tadi, pasien akan betah di rumah sakit karena di sana ada yang memberikan perhatian, dia akan ada yang memberikan kasih sayang. Nah, ini akan apa? Peran keluarga ini harus selalu kita ingatkan. Apa yang kita perlu edukasikan lagi? Kita sampaikan bahwa pasien itu, kalaupun kebutuhan emosional yang pertamanya sudah terpenuhi, maka kesembuhannya akan lebih tinggi, pemulihannya akan lebih tinggi. Baik, jika ada lagi pertanyaan? Jika tidak ada, saya rasa cukup ya. Jadi saya berharap bahwa pertemuan kita hari ini bisa memberikan masukan pada teman-teman sekalian sebagai perawat magister ya. Nanti setelah tamat S2 ini bisa memiliki inovasi kira-kira apa sih yang kita bisa kembangkan, inovasi apa yang bisa kita kembangkan untuk memberikan pelayanan yang jangka panjang ini. Baik, dari pertemuan kita hari ini, sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan dulu bagaimana persepsi teman-teman ya, refleksi teman-teman setelah membaca artikel ya, tadi kita berdiskusi, mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari topik hari ini dan apa implikasi ya, apa yang akan Bapak Ibu praktekkan? Ya, silakan Ibu Ria. Baik, terima kasih Pak Israfil. Jadi bahwa kita di keperawatan tidak hanya berfokus pada individu saja, tetapi bagaimana juga kita sebagai perawat harus bisa asesmen terhadap peran keluarga itu sendiri, sehingga di keluarga ya pemberian dukungan secara emosional itu hadir, benar-benar hadir pada pasien, sehingga pasien itu tadi tidak merasa kesepian, kemudian dia merasa ada harapan hidup karena didukung oleh keluarga itu sendiri, begitu Pak. Ini nanti saya di pembinaan komunitas, bagaimana kami perawat komunitas itu hadir tidak hanya untuk mengkaji individu, kembali tidak mengkaji individu, tetapi bagaimana keluarga atau pengasuh yang nanti mendampingi pasien selama perawatan. Baik, terima kasih Bu Ria ya sudah memberikan feedback, dan saya rasa demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga pertemuan kita memberi manfaat dan memberikan informasi yang bisa kita terapkan dalam praktik kita sehari-hari dalam pelayanan kesehatan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai bertemu kembali. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat.